Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama belajar tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu setelah menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hijrah ke Taif dengan benar. Yang kedua, setelah bertanya jawab, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi arti kata qaryataini dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 31 dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menuliskan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan atau menceritakan hasil diskusinya tentang peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Taif dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini. Kemudian saya mengajak anak-anakku sekalian untuk memperhatikan atau mengamati kandungan ayat Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Yang artinya, dan mereka pula berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya, berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, yaitu Makkah dan Taif. Quran surah Az-Zukhruf ayat 31. Nah, anak-anakku sekalian, kita mempelajari tentang peristiwa hijrah ke Taif. Tahukah kalian letak kota Taif itu di apakah jauh dari Mekah atau dekat dari Mekah? Nah, kota Taif masih berada di Jazirah Arab. Letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Makkah. Kedua kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk di Jazirah Arab. Nah, itulah sebenarnya kandungan dari ayat yang kita cermati tadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Keduanya disejajarkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedua kota itu tanahnya subur dan kedua kota itu udaranya sejuk di Jazirah Arab. Anak-anakku sekalian, kota Taif didiami penduduk dari Bani Sakif. Mereka terdiri dari dua suku,
yaitu suku Ahlab dan suku Bani Malik. Dari Bani Sakif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana. Dan Mas'ud serta Habib. Nah, mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif selain karena semakin meningkatnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, juga karena ingin bertemu dengan keluarga dekatnya. Rasulullah SAW ingin mereka bisa mengikuti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dan ikut serta dalam menggerakkan dakwah beliau. Dengan demikian, penduduk Taif akan segera mengikuti ajaran atau dakwah Nabi Muhammad SAW dan mereka dapat memberi bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Makkah. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah yang merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak sendiri dengan berjalan kaki. Setiba Nabi Muhammad SAW di kota Taif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Sakif di kota Taif tersebut. Setelah bertemu, Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan. Jadi tujuannya Rasulullah SAW ke kota Taif salah satu diantaranya adalah ingin menyambung tali persaudaraan. Nah, beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya, kepada saudara-saudaranya yang ada di kota Taif itu. Untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Nah, mendengar ajakan Rasulullah, ajakan Nabi Muhammad SAW, seketika itu mereka sangat marah. Mereka marah kepada Rasulullah SAW. Kemudian bahkan mencaci maki dan dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka. Mereka bahkan melempari Rasulullah SAW sampai berdarah. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika
hijrah ke Thaif mendapat penolakan dari pimpinan dan dari masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati mereka berdua. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang sangat kejam. Sudah terluka masih dilempari batu. Kedua kaki beliau luka dan mengeluarkan darah. Kemudian Sa'id bin Haritsah juga terluka kepalanya karena terkena dengan lemparan batu yang mereka lemparkan ke beliau. Dengan tertati-tati dan menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Thaif. Nah, di tengah perjalanan meninggalkan kota Thaif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi mereka bersaudara. Yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW di kota Makkah. Bertambah sedihlah beliau ketika melihat Utbah dan Syaibah berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Sa'id bin Haritsah itu. Mereka berdua beristirahat. Nabi Muhammad SAW dan Sa'id bin Haritsah itu istirahat di kebunnya. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jauh, Utbah bin Syaibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Sa'id bin Haritsah timbul rasa kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Addas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi Muhammad SAW membaca basmalah. Addas terkejut karena belum pernah mendengar seseorang membacanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Addas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya seorang penganut agama Nasrani." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Kemudian Addas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, "Dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku juga adalah seorang nabi."
Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus. Sesudah Adas mendengarkannya, ia langsung menyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Ternyata dia berhasil untuk mengajak satu orang untuk masuk agama Islam. Nah, demikianlah cerita atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempat kita ceritakan pada siang hari ini. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.